Banyak yang bingung ketika lihat Locker backend gitu ya, itu kok ada requirement sampai ke tool-tool DevOps, misalnya harus bisa deploy ke Cloud A, Cloud B, Cloud C gitu ya, harus bisa bikin pipeline dan lain-lain. Nah pertanyaannya, apakah bukannya itu tugasnya DevOps ya? Atau sebenarnya itu tugasnya backend? Nah jadi DevOps atau backend? Atau backend yang harus bisa DevOps? Nah mungkin banyak yang bingung ya soal itu. Ini juga sama, ada pertanyaan soal itu. Yuk kita lihat pertanyaannya. Buat teman-teman yang belum tahu, Programmer Zaman Now itu juga membuka kelas online-nya. Teman-teman bisa akses lewat Udemy, atau teman-teman bisa akses lewat websitenya Programmer Zaman Now, atau bahkan di membership-nya YouTube Programmer Zaman Now. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa bedanya ya, teman-teman bisa lihat kalau beberapa materi itu tidak bisa diakses secara gratis. Artinya teman-teman cuma bisa akses lewat kelasnya Programmer Zaman Now. Atau kalau teman-teman pengen tahu misalnya ya apa bedanya teman-teman join di YouTube atau juga di Udemy atau webnya PJ10. Kalau di YouTube itu materinya bulanan ya aksesnya, lalu bayarnya juga bulanan, lalu teman-teman bisa mengakses semua materi kelasnya. Nah selain itu teman-teman juga bisa akses ke semua video seperti vlog, reaction, live streaming. Nah kalau di web Udemy atau misalnya webnya PJN, teman-teman hanya sekali bayar dan aksesnya itu selamanya. Nah selain itu teman-teman hanya bisa mengakses yang teman-teman beli kelasnya. Nah selain itu, setelah selesai teman-teman juga bisa dapat sertifikat completion-nya. Nah ketika teman-teman join entah itu di YouTube, Udemy atau juga web PJN, teman-teman bisa join ke Discord-nya Programmer Zaman Now, di mana di sana sudah ada 22.000 members lain yang sudah bergabung. Oke, ini pertanyaannya dari Kevin ya. Halo Kang, boleh dong buat tutorial tentang DevOps skill seperti AWS, Nginx, Load Balancer. Tapi karena DevOps itu terlalu luas, fokusnya itu lebih ke minimal requirement di backend. Nah soalnya Locker backend saya lihat itu rata-rata meski tahu AWS sekarang. Thank you, oke. Jadi mungkin di sini banyak yang bingung ya, kok bisa ya misalnya skill-skill untuk DevOps gitu ya. Nah tapi misal aja ada di requirement untuk Locker backend. Pertanyaannya, apakah itu berarti harus dikerjakan oleh backend? Atau harusnya sebenarnya DevOps yang ngerjain itu? Nah, di sini tuh banyak tarik ulur antara apakah ini harus sama orang backend atau sama orang DevOps ya. Nah, jadi kita akan di sini akan coba lihat di bagian mana yang harusnya kita lakukan di orang backend dan di bagian mana yang harusnya dilakukan oleh orang DevOps. Yuk kita lihat. Oke, saya akan bahas pakai diagram ya. Jadi di sini simple ya. Jadi misal aja di sini adalah tim backend ya. Lalu ini tim DevOps. Nah, pertanyaannya kalau kita bikin aplikasi misalnya itu dari mulai development sampai ke production itu siapa yang bertugas untuk melakukan tiap tahapannya. Banyak berpikir ketika masuk ke infrastructure berarti itu tanggung jawabnya adalah tim DevOps. Padahal tidak. Yang namanya aplikasi, itu tanggung jawabnya adalah tim pembuat aplikasinya. Jadi anggap di sini harusnya sih bukan tim backend doang ya, tapi ini satu tim lah. Entah itu tim backend, front end ya. Nah, jadi termasuk sama tim QA-nya dan lain-lain. Ini pokoknya satu tim lah ya, satu tim ya. Jadi tim development. Nah, ini kita hapus deh ya. Pokoknya tim development ya, entah itu backend, front end. Nah, ini adalah tim DevOps. Nah, jadi pertanyaannya, kalau misalnya kita develop aplikasi, gitu ya, itu kan pasti di developnya sama tim development ya. Jadi di sini udah pasti adalah develop app-nya, jadi coding dan lain-lain ya. Nah, termasuk nanti dia yang melakukan testing gitu ya. Testing misalnya ya, dan lain-lain. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika misalnya kita mau deploy, nah itu nanti siapa yang bertanggung jawab untuk bikin semuanya, bikin contohnya misalnya, pipeline-nya seperti apa gitu ya untuk nge-build si project-nya dan lain-lain itu siapa. Nah, nanti pipeline untuk deploy-nya itu siapa. Konfigurasinya nanti siapa dan lain-lain. Nah, banyak orang yang berpikir, oh itu harusnya semuanya dilakukan sama tim DevOps. Nah, tapi kalau sepengalaman saya, tidak semua tahapan untuk deployment dari mulai setelah selesai coding ya, nah, itu harus dilakukan sama tim DevOps. Kenapa? Karena biasanya DevOps itu tidak mengerti tentang aplikasi yang dibuat sama tim development-nya. Misal saya bikin aplikasi misalnya e-commerce. Pertanyaannya tim DevOps tahu nggak ya cara build aplikasi e-commerce-nya? Cara nge-running unit test-nya misalnya.
Habis itu cara bikin Docker image-nya. Tim DevOps mungkin nggak tahu. Kalau kita paksa suruh mereka ngerjain ya untuk bikin pipeline misalnya untuk build-nya, untuk misalnya running unit testing-nya, integration test-nya ya, QA automation-nya, atau bahkan sampai build Docker image-nya gitu ya. Nah itu nanti tim DevOps bingung. Kenapa? Karena mereka bukan yang develop aplikasinya. Jadi untuk bagian itu mau tidak mau kita yang harus sebagai tim development ya, kalau misalnya saya tim development, berarti kita yang harus mengerjakan itu. Jadi untuk nanti bikin bagian ininya, misalnya build pipeline-nya ya, nah seperti itu. Lalu nanti testing pipeline-nya, seperti ini termasuk ininya. Sebenarnya namanya build juga, anggap aja build image ya. Jadi build Docker image misalnya, kalau kita mau pakai Docker misalnya. Nah ini harusnya dilakukan sama tim development. Kenapa? Karena DevOps nggak tahu cara build project-nya. Apalagi kalau timnya tuh beda-beda. Ada yang pakai Java, ada yang pakai Golang, ada yang pakai Vue.js, yang pakai React gitu ya, dan lainnya tuh banyak banget. Kalau kita paksa si tim DevOps, mereka nggak tahu. Even mungkin mereka nggak tahu teknologi kayak Java, Golang, dan lainnya mereka nggak tahu. Mereka taunya cuma infrastrukturnya aja, ya, tool-tool DevOps-nya aja. Mereka nggak tahu cara build project aplikasi yang di-develop sama tim development. Jadi bagian ini itu tidak dilakukan oleh si tim DevOps. Nah, untuk build pipeline itu kan nanti balik lagi ya, tergantung perusahaannya pakai apa. Ada yang pakai contohnya GitLab CI, ada yang pakai misalnya GitHub Action, ada yang pakai Jenkins, ada mungkin yang pakai AWS apa gitu ya, AWS DevOps misalnya, ada yang Azure DevOps gitu ya, dan lain-lain. Itu kan banyak banget toolnya. Nah ini mau tidak mau ya, perlu dikuasai juga oleh tim development untuk membuat pipeline-nya. Jadi bagian ini tuh harus, termasuk testing nih. Jadi cara, kalau misalnya teman-teman pakai testingnya pakai JUnit misalnya kalau di Java, atau juga misalnya di PHP unit misalnya ya, atau lain-lain gitu ya, termasuk yang lainnya lah ya, banyak lah testing library dan lain-lain itu, mau nggak mau kan kita harus kuasai nih tim development-nya. Termasuk ketika teman-teman bikin Docker image-nya, teman-teman juga harus ngerti cara bikin Docker file kayak gimana gitu ya. Cara waktu bikin Docker file kan teman-teman mungkin oke, saya mau pakai sistem operasi Linux ya, mau tidak mau sedikit banyaknya teman-teman juga harus ngerti Linux ya. Jadi nggak bisa semuanya ini dibebankan ke tim DevOps. Nah seperti itu. Nah mungkin jadi pertanyaannya, kalau gitu tim DevOps ngapain gitu ya, kalau semuanya ini dilakukan oleh tim development. Nah tim DevOps itu tugasnya adalah menyiapkan infrastrukturnya agar tim development itu tinggal pakai aja. Jadi seperti itu. Jadi contohnya misalnya ya, ketika build pipeline itu kan kita butuh GitLab misalnya ya, GitLab CI atau GitHub Action ya, yang kebetulan itu berbasisnya cloud. Anggap aja kita berbasisnya yang tidak cloud misalnya ya, maksudnya masih pakai VM, contohnya Jenkins gitu ya. Nah mau tidak mau kan harus ada orang yang men-setup Jenkins-nya ya, untuk bikin setupnya, bikin automation untuk setupnya, bikin automation untuk upgrade secara reguler, bikin automation untuk misalnya auto scale-nya ya, untuk si pipeline agent-nya ini ya, itu maka dilakukan sama tim DevOps. Jadi ini yang menyiapkan. Jadi nanti contohnya ya, menyiapkan atau setup gitu ya, infrastructure. Termasuk yang ininya apa? Nah, termasuk infrastrukturnya itu ya, selain contohnya VM ya, kalau misalnya teman-teman pakai kontainer ya kontainer manajernya, atau teman-teman kalau pakai CI/CD tool ya berarti CI/CD toolnya gitu ya, dan lain-lain. Kan ada banyak toolnya. Jadi ini yang menyiapkan adalah tim DevOps. Nah selain itu, ketika teman-teman bikin pipeline, itu kan nanti teman-teman pasti bikinnya, oke kita akan bikin dalam bentuk file. Nanti ketika ada commit misalnya ke file tersebut, maka akan otomatis jalan nih pipeline-nya. Nah itu kan perlu di setup tuh ya. Ketika bikin branch baru, maka akan otomatis ada job baru di pipeline-nya gitu ya, di tool CI/CD-nya. Itu kan ada tuh. Nah itu harus di setupnya sama nanti tim DevOps, seperti itu. Nah termasuk oke teman-teman bikin cara running unit test-nya, tapi nanti kan jalannya kan tetap misalnya di Jenkins kah, atau di AWS
DevOps, Azure DevOps, dan lain itu kan mau tidak mau ya itu di setupnya sama tim DevOps. Nah termasuk ketika teman-teman build Docker image, itu kan teman-teman bikin Docker image-nya gitu ya, bikin Docker file-nya. Nah itu kan nanti perlu di-deploy kemana gitu ya. Di-deploy-nya ke contohnya misalnya ada Docker Hub gitu ya, atau Google Storage ya, AWS Storage. Nah, ini kan perlu disiapin nih semuanya ini ya, konfigurasinya gitu ya, habis itu kredensialnya, cara deploy-nya, dan lain-lain. Nah itu kan harus disiapkan. Nah jadi ini akan disiapkan oleh tim DevOps yang bagian ini misalnya ya. Nah ini bukan ya, ini saya akan coba geser nih biar nggak bingung. Nah seperti ini. Jadi nanti ini akan disiapkan. Jadi nanti kita saat bikin script Docker file-nya, ya, kita nggak perlu pusing ini akan di-deploy kemana gitu ya. Jadi kita cuma siapin aja Docker file-nya. Nanti ketika di-build Docker file-nya jadi image, dikirim ke Docker Hub, itu nanti akan otomatis dilakukan atau di-setup sama tim DevOps-nya. Nah, seperti itu. Nah, termasuk misalnya, kalau teman-teman misalnya nanti pakai, ada requirement dari Locker-nya itu pakai Kubernetes. Ya bukan berarti semuanya itu dilakukan sama tim DevOps. Enggak. Kenapa? Karena nanti yang bikin konfigurasinya yang taunya kan kita, ya, tim development. Habis itu misalnya, kalau contohnya teman-teman bikin aplikasi, kita butuh konfigurasinya ABCDEFGH. Nah, nanti kan tim DevOps itu cuma nyiapin, contohnya tim DevOps akan nyiapin Kubernetes cluster-nya, seperti itu misalnya. Nah, tapi kan untuk yang menentukan, contohnya deployment, config-nya itu otomatis kita ya, development-nya. Entah itu misalnya yang ini misalnya ya yang app configuration ya, termasuk yang secret configuration. Nah, walaupun secret itu nilai value-nya nanti yang taunya adalah DevOps, tapi yang mintanya ya itu otomatis tim development-nya. Misal aja ya, oke saya mau tolong dong nanti ada satu environment ya, misalnya namanya DB user gitu ya, sama dengan, nah ini nanti usernya database-nya misalnya DB password misalnya ya, nanti ini password database-nya. Nah kita kan yang menentukan nih konfigurasinya dan lain-lain ya. Nah nanti yang nyiapin value-nya itu otomatis si DevOps-nya. Nah semua ini otomatis kan akan dibuat dalam Kubernetes config YAML. Mau tidak mau, tim development harus ngerti cara menggunakannya. Cara menggunakan Kubernetes, cara bikin pod, cara bikin deployment, cara bikin replika gitu ya, cara auto scale misalnya, cara menentukan resource-nya. Karena nanti yang menentukan resource-nya bukan DevOps, tetap tim development-nya. Karena kan tim development yang bikin aplikasi. Masa suruh tim DevOps yang nentuin ini berapa butuh RAM-nya, CPU-nya, kan tim DevOps nggak tahu apa-apa soal itu. Jadi tim DevOps tuh nyiapin cluster-nya gitu ya. Habis itu nyiapin gimana cara misalnya, nanti tinggal bikin file YAML-nya di repo ini, nanti otomatis akan di-deploy misalnya seperti itu dan lain-lain. Jadi nanti yang bikin automation dari file yang kita siapin di sini ya, nanti akan di-deploy ke Kubernetes cluster-nya, ini akan dilakukan, dibikin ya secara otomatis sama tim DevOps-nya, automation-nya, seperti itu. Jadi yang ini tetap tim development-nya. Jadi artinya di sini ya, walaupun kita tim misal aja development, tetap mau tidak mau kita harus ngerti soal Kubernetes. Kalau kita nggak ngerti ya bingung gitu ya. Nah ini gimana cara bikinnya? Padahal kita mau deploy ke Kubernetes. Maka dari itu biasanya requirement dari Locker-nya, contohnya misalnya, dia backend Node.js gitu ya. Tapi di sini pasti ada requirement mengerti Docker misalnya ya. Lalu mengerti Kubernetes gitu ya. Kalau misalnya requirement-nya seperti ini, itu kita harusnya tahu artinya aplikasi Node.js-nya nanti akan di-build dalam Docker dan di-deploy di Kubernetes. Bukan kita malah berpikir, lah ini kan kerjaannya DevOps gitu ya, Docker sama Kubernetes, ngapain Locker backend ada Docker Kubernetes? Enggak, bukan seperti itu ya. Tetap yang nanti akan menyiapkan environment-nya, yang Docker Kubernetes itu adalah tim DevOps. Tapi yang bikin script Docker file-nya, ya, dan juga nanti konfigurasi Kubernetes-nya ya, gimana cara deploy-nya, konfigurasi untuk aplikasinya, ya, untuk Kubernetes-nya, itu nanti tetap si tim development-nya, entah itu tim backend atau tim front-end-nya. Nah, jadi seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah bingung, kok kayak beririsan ya antara Locker development misalnya sama DevOps. Sebenarnya kerjaannya beda. Jadi nanti tim DevOps itu yang menyiapkan semuanya, ya.
Nanti tim development itu justru yang bikin atau setup konfigurasinya seperti apa. Nah, nanti jadi dia cuma fokus, oke, saya menentukan untuk aplikasi saya itu harus kayak gini, 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 gini. Nanti setelah di setup, ya otomatis akan di deploy secara otomatis sama tim DevOps. Nah, seperti itu. Makanya di tengah ini pasti agak seperti terlihat beririsan. Kan kalau di Locker itu kan biasanya ya simple ya Lockernya. Dalam satu gambar misalnya atau dalam satu dokumen. Kalau dijelasin detail banget, ya berarti bukan kita misalnya itunya. Ini kan biasanya kalau udah menyebutkan harus ngerti Docker, harus ngerti Kubernetes, berarti kan ini Lockernya buat senior. Kalau udah senior harusnya ngerti perbedaan. Kalau dibilang mengerti Docker, bukan berarti dia nanti akan nge-setup Dockernya, enggak. Berarti nanti aplikasi ini akan di-build pakai Docker. Termasuk di sini kan, mungkin teman-teman bertanya, ini mengerti misalnya PostgreSQL loh. Ngapain misalnya? Kita kan bukan DB admin misalnya. Ya enggak gitu juga. Maksudnya ngerti cara menggunakan Postgre. Soal nanti misalnya yang setup konfigurasi Postgre-nya, autoscale-nya itu nanti tim DB admin. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman nggak usah bingung kalau ada Locker kok ini Locker ada harus ngerti AWS, ngerti GCP. Ya karena mungkin mereka akan deploy di AWS dan di GCP dan harapannya tim backend itu bisa utilize teknologi-teknologi yang ada di AWS atau juga di GCP-nya. Nah, jadi seperti itu. Dari Sabang sampai